Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Herju Febrianto. Saya akan menyampaikan materi tentang belajar motorik lanjutan dengan materi tujuan dan manfaat belajar motorik dengan cabang olahraga bola futsal. Next, next. Pengertian belajar motorik. Belajar gerak berbeda dengan belajar bidang-bidang lainnya. Belajar gerak tidak hanya menuntut keterlibatan individu secara fisikis, tetapi juga menuntut keterlibatan fisik secara aktif. Dapat disimpulkan, motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Next. Selanjutnya ada materi tujuan belajar motorik. Belajar motorik baik kasar maupun halus bertujuan untuk mengembangkan kemampuan gerak yang optimal pada individu. Tujuan utama dari pembelajaran motorik mencakup yang pertama, pengembangan koordinasi dan keterampilan gerak, yang dimana salah satu tujuan belajar motorik adalah meningkatkan koordinasi antara otot, otak, dan sistem saraf. Hal ini mungkin menyebabkan memungkinkan individu dapat melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Dalam cabang olahraga futsal, kemampuan koordinasi yang baik sangat penting. Misalnya, pemain futsal harus bisa mengontrol bola dengan baik sambil mengamati posisi lawan dan rekan satu tim yang membutuhkan koordinasi mata kaki yang baik. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan spesifik olahraga. Pembelajaran motorik yang fokus pada keterampilan fisik dalam suatu cabangan olahraga dapat meningkatkan performa atlet. Contohnya, saat melakukan dribbling, passing, shooting. Dengan melatih kemampuan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan atlet. Yang ketiga, ada penguatan otot dan daya tahan fisik. Latihan motorik juga bertujuan untuk menguatkan otot-otot yang digunakan dalam beraktivitas, termasuk olahraga. Kekuatan otot yang baik akan mendukung performa atlet, contohnya di dalam cabang olahraga futsal dalam menendang, lompatan, sprint. Selain itu, daya tahan fisik yang optimal diperlukan untuk menjaga performa sepanjang pertandingan. Dan yang terakhir, ada pengaruh resiko cedera. Dengan motorik yang baik, seorang atlet mampu melakukan gerakan dengan baik dan teknik benar dan efisien. Pada akhirnya dapat mengurangi risiko cedera dalam futsal sendiri. Teknik yang benar dalam mengontrol bola, berlari, dan bertabrakan dengan pemain lain sangat penting untuk menghindari cedera. Next slide. Selanjutnya ada manfaat belajar motorik. Belajar motorik, khususnya motorik kasar dan halus, memiliki banyak manfaat bagi perkembangan seorang, antara lain, satu, pengembangan fisik. Gen Fitch menyatakan bahwa perkembangan fisik motorik untuk perkembangan kognitif anak-anak, aktivitas fisik membantu anak mengembangkan keterampilan seperti keseimbangan, koordinasi. Contohnya di dalam futsal sendiri, pertandingan yang intens memerlukan daya tahan fisik yang sangat baik. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Di dalam pembelajaran motorik, perkembangan kognitif juga tidak kalah penting. Perkembangan motorik tidak hanya menghubungkan dengan perkembangan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Contohnya, saat anak dapat menyelesaikan suatu masalah. Di dalam futsal sendiri, pemain bisa menyelesaikan masalah di luar ataupun di dalam pertandingan. Yang ketiga, ada penguatan sosial dan emosional. Perkembangan motorik tidak hanya berhubungan dengan perkembangan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Aktivitas motorik dapat meningkatkan kemampuan anak dan memecahkan masalah dan berpikir secara kritis. Dan keempat, yang terakhir, mental untuk kesehatan, manfaat untuk kesehatan mental. Aktivitas motorik yang teratur dapat mengurangi risiko kecemasan dan depresi pada anak-anak. Bergerak aktif juga membantu melepaskan endorfin yang berperan dan memiliki perasaan senang dan bahagia. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Bidang-bidang lain. Belajar gerak tidak hanya menuntut keterlibatan individu secara fisikis, tetapi juga menuntut keterlibatan fisik secara aktif. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Baik, next.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan belajar motorik berdasarkan cabur yang saya miliki, yaitu bola basket. Tujuan belajar motorik dalam bola basket yaitu pertama, peningkatan keterampilan teknikal. Belajar motorik bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis seperti dribbling, shooting, passing, dan defense. Keterampilan ini memerlukan koordinasi dan kontrol tubuh yang baik. Dengan latihan motorik yang tepat, pemain dapat menguasai teknik dasar dan lanjutan yang esensial dalam permainan bola basket. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan koordinasi dan kelincahan. Koordinasi yang baik antara tangan dan mata serta kelincahan dalam bergerak di lapangan sangat penting dalam bola basket. Tujuan dari latihan motorik adalah untuk meningkatkan kemampuan koordinasi dan kelincahan sehingga pemain dapat bergerak dengan efisien dan responsif terhadap situasi permainan yang dinamis. Ketiga, peningkatan keseimbangan dan stabilitas. Keseimbangan dan stabilitas tubuh adalah kunci dalam melakukan gerakan yang tepat dan menghindari cedera. Latihan motorik bertujuan untuk memperkuat otot-otot inti dan memperbaiki keseimbangan yang memungkinkan pemain untuk bergerak dengan lebih stabil dan efektif. Dan yang keempat, pengembangan kecepatan dan reaksi. Kecepatan dan reaksi yang cepat dan memberikan keuntungan kompetitif dalam permainan. Latihan motorik membantu pemain untuk meningkatkan waktu reaksi dan kecepatan gerakan, memungkinkan mereka untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan situasi di lapangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat belajar motorik dalam bola basket. Yang dimana yang pertama yaitu peningkatan performa permainan. Penguasaan keterampilan motorik yang baik langsung berdampak pada performa permainan. Pemain yang terampil dalam teknik motorik akan mampu menjalankan strategi permainan dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pertandingan. Yang kedua, pengurangan risiko cedera. Latihan motorik yang baik dapat membantu mengurangi risiko cedera dengan meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan. Pemain yang memiliki kontrol motorik yang baik cenderung memiliki teknik yang lebih tepat dan risiko cedera yang lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu kemampuan adaptasi yang lebih baik. Pemain yang terampil dalam motorik memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap situasi permainan yang berubah-ubah. Ini membantu mereka untuk bereaksi dengan cepat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan selama pertandingan. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Kemampuan motorik yang baik meningkatkan rasa percaya diri pemain dengan menguasai keterampilan dasar dan lanjutan. Pemain merasa lebih yakin dalam kemampuannya yang dapat mempengaruhi performa secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu efisiensi dalam pelatihan dan kompetisi. Latihan motorik yang efektif memungkinkan pemain untuk berlatih dengan lebih efisien dan memanfaatkan waktu pelatihan secara maksimal. Ini juga mempermudah proses adaptasi saat berkompetisi dan meningkatkan kualitas performa selama pertandingan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mulai. Enggak, kembalikan. PPT-nya, Le, dari pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan pengertian belajar motorik. Belajar gerak berbeda dengan belajar bidang-bidang yang lain. Belajar gerak tidak hanya menuntut keterlibatan individu secara fisikis, tetapi juga menuntut keterlibatan fisik secara aktif. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Next. Di sini saya akan menjelaskan tujuan belajar motorik dalam permainan bola voli.
Pengembangan koordinasi dan keterampilan gerak dalam bola voli memerlukan latihan yang terfokus pada aspek teknis, fisik, dan mental. Berikut beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada koordinasi mata tangan. Yang kedua, keterampilan gerak dasar. Yang ketiga, keterampilan spesifik. Yang keempat, kondisi fisik. Yang kelima, latihan mental dan taktik. Dengan melakukan latihan yang terstruktur dan konsisten, pemain akan lebih mampu mengembangkan koordinasi yang baik serta keterampilan gerak dalam permainan bola voli. Yang kedua, pengembangan keterampilan spesifik dalam olahraga bola voli mencakup teknik-teknik dasar yang menjadi kunci permainan. Setiap keterampilan membutuhkan latihan yang terfokus, serta pemahaman taktik untuk bermain secara efektif dalam pertandingan. Yang kedua, setting. Yang ketiga, service. Yang keempat, ada spike. Yang kelima, blocking. Yang keenam, ada defensive save. Yang ketujuh, ada footwork. Yang kedelapan, keterampilan kombinasi. Dan yang terakhir, strategi permainan. Penguasaan keterampilan spesifik ini memerlukan latihan yang intensif, repetisi yang konsisten, serta evaluasi berkelanjutan dari pelatih agar pemain dapat mengaplikasikannya dengan efektif dalam pertandingan. Dan yang ketiga, penguatan otot dan daya tahan fisik. Penguatan otot dan daya tahan fisik merupakan aspek krusial dalam olahraga bola voli. Kedua elemen ini tidak hanya membantu permainan dalam bertahan lebih lama selama pertandingan, tetapi juga meningkatkan kemampuan atlet dalam melakukan berbagai keterampilan seperti smash, block, service, dan pertahanan. Berikut adalah beberapa metode latihan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kekuatan otot, daya tahan fisik dalam voli. Yang pertama ada kekuatan kaki, kekuatan inti, kekuatan bahu dan lengan. Dan yang kedua, latihan daya ledak. Latihan daya ledak ini penting untuk gerakan cepat dan eksplosif seperti smash, service, lompat, atau blocking. Yang ketiga, latihan daya tahan kardiovaskular untuk menjaga stamina dan daya tahan fisik selama pertandingan yang berlangsung lama. Latihan kardiovaskular diperlukan running, jogging, high intensity interval training. Yang keempat, latihan fleksibilitas dan mobilitas. Fleksibilitas dan mobilitas membantu pemain bola voli menghindari cedera dan menjaga kelincahan saat bermain. Yang kelima ada latihan daya tahan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot sehingga bisa tetap kuat meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama selama pertandingan. Yang keenam ada pemulihan dan nutrisi. Pemulihan otot juga penting dalam menjaga kekuatan dan daya tahan fisik. Istirahat yang cukup, pemulihan aktif, dan konsumsi nutrisi yang mendukung seperti protein, karbohidrat, serta lemak sehat sangat penting untuk mendukung performa optimal. Dengan program latihan yang terstruktur, fokus pada penguatan otot, daya tahan fisik, serta pemulihan yang tepat, pemain bola voli dapat meningkatkan performa di lapangan dan mengurangi risiko cedera. Dan yang nomor 4 ada pengaruh risiko cedera. Cedera dalam bola voli dapat berdampak signifikan pada performa pemain, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Beberapa faktor seperti intensitas permainan, frekuensi lompatan, gerakan mendadak, dan kontak fisik dengan lantai atau net meningkatkan risiko cedera. Berikut adalah beberapa pengaruh cedera dalam bola voli. Yang pertama, pengaruh fisik langsung. Cedera fisik dapat bervariasi dari yang ringan hingga serius dan bisa mempengaruhi bagian tubuh yang sering terlibat dalam aktivitas bola voli seperti bahu, lutut, pergelangan tangan, atau pergelangan kaki. Yang kedua, pengaruh psikologis. Cedera bisa menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, terutama jika cedera tersebut serius atau membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Yang ketiga, pengaruh performa tim. Cedera pada pemain inti bisa memengaruhi kinerja seluruh tim, terutama jika permainan tersebut memiliki peran penting seperti toser, spiker, dan libero. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat belajar motorik dalam permainan bola voli. Yang pertama ada pengembangan fisik. Pengembangan fisik dalam bola voli sangat penting untuk mendukung performa maksimal di lapangan, terutama mengingat olahraga ini mengandalkan gerakan cepat, lompatan tinggi, dan kekuatan.
Program pengembangan fisik bola voli harus mencakup latihan kekuatan, daya tahan, kelincahan, fleksibilitas, serta latihan eksplosif untuk meningkatkan kemampuan lompatan dan kecepatan reaksi. Yang kedua ada pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif dalam bola voli mencakup peningkatan kemampuan berpikir cepat, pengambilan keputusan yang tepat, serta pemahaman taktik dan strategi permainan. Beberapa aspek utama dalam pengembangan kognitif bola voli meliputi yang pertama, pengambilan keputusan cepat, yang kedua, kesadaran taktis, yang ketiga, peningkatan konsentrasi, yang keempat, visualisasi dan antisipasi. Yang berikut, nomor 3, ada penguatan sosial dan emosional. Penguatan sosial dan emosional dalam bola voli berperan penting dalam membangun kerjasama tim, komunikasi efektif, serta menjaga mental yang kuat selama pertandingan. Beberapa elemen utamanya adalah yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua komunikasi efektif, yang ketiga kontrol emosi, yang keempat sportivitas dan empati. Penguatan ini dapat dilakukan melalui latihan tim, pembinaan mental, dan kegiatan yang membangun kebersamaan serta solidaritas di luar pertandingan. Dan yang terakhir ada mental unik untuk kesehatan bola voli. Mental unik yang diperlukan untuk kesehatan mental dalam bola voli meliputi yang pertama ada ketahanan mental atau resilience, yang kedua konsentrasi penuh atau fokus, yang ketiga kepercayaan diri, yang keempat manajemen stres, yang kelima mindfulness. Pengembangan mental ini bisa didukung melalui latihan mindfulness, teknik pernapasan, serta bimbingan psikologis dalam tes. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Syaputra akan menjelaskan pengertian belajar motorik. Yang pertama yaitu belajar gerak berbeda dengan belajar bidang-bidang lain. Belajar gerak tidak hanya menuntut keterlibatan individu secara psikis, tetapi juga menuntut keterlibatan fisik secara aktif. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan belajar motorik pada cabang olahraga futsal. Yang pertama yaitu pengembangan koordinasi dan keterampilan gerak. Pengembangan koordinasi dan keterampilan gerak dalam futsal sangat penting untuk meningkatkan performa pemain. Berikut adalah beberapa aspek dan latihan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu koordinasi mata tangan dan kaki. Yang termasuk dalam latihan menggiring bola. Latihan dribbling dengan berbagai teknik seperti menggiring bola dengan bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Ini meningkatkan kontrol bola. Yang kedua yaitu adalah latihan menangkap dan mengoper. Melakukan latihan menangkap bola yang dilempar oleh teman latihan, lalu mengoper kembali. Ini meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu keterampilan dasar futsal, yang termasuk dalam penguasaan bola. Latihan juggling bola untuk meningkatkan keterampilan kontrol. Yang kedua yaitu teknik menembak. Latihan tembakan dari berbagai sudut dan posisi, baik menggunakan kaki kanan maupun kiri. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan spesifik olahraga. Dalam olahraga futsal sangat penting untuk meningkatkan performa individu dan tim. Berikut adalah beberapa keterampilan kunci yang perlu dikembangkan beserta latihan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menggiring bola. Latihan menggiring dengan kecepatan dan melakukan rintangan untuk meningkatkan kontrol dan kelincahan. Latihan variasi teknik. Menggiring bola menggunakan bagian dalam atau luar dan punggung kaki untuk meningkatkan keterampilan penguasaan. Yang kedua yaitu penguasaan bola, yang termasuk ke dalam juggling. Latihan juggling untuk meningkatkan sentuhan dan kontrol bola. Yang ketiga yaitu penguatan otot dan daya tahan fisik. Penguatan otot dan daya tahan fisik sangat penting dalam olahraga futsal, mengingat intensitas dan dinamika permainan yang tinggi.
Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan kedua aspek tersebut. Yang pertama yaitu penguatan otot. Ada latihan kekuatan. Fokus pada latihan yang meningkatkan kekuatan otot, terutama pada otot kaki, inti, dan punggung. Seperti latihan squats, lunges, deadlift, dan plank. Yang kedua yaitu latihan pliometrik. Latihan ini melibatkan gerakan eksplosif yang meningkatkan daya ledak dan kekuatan, yang meliputi latihan box jumps, jump squat. Yang ketiga yaitu latihan dengan beban, menggunakan dumbbell atau resistance bands untuk meningkatkan kekuatan. Yang ke yang keempat adalah pengaturan risiko cedera. Futsal melibatkan gerakan cepat, perubahan arah, dan kontak fisik yang dapat menyebabkan cedera otot seperti strain otot dan cedera sendi seperti ligamen. Materi selanjutnya. Next. Next. Ya, manfaat belajar motorik pada olahraga futsal. Yang pertama itu pengembangan fisik. Pengembangan fisik dalam futsal sangat penting untuk mendukung performa optimal pemain. Ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan fisik seorang pemain futsal, yaitu yang pertama kekuatan otot, kelincahan dan keseimbangan, kecepatan dan daya tahan. Yang kedua itu pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif dalam futsal sama pentingnya dengan pengembangan fisik, karena permainan ini membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, kemampuan membaca situasi, serta koordinasi taktis yang baik. Beberapa aspek utama pengembangan kognitif dalam futsal meliputi yang pertama itu pengambilan keputusan cepat. Futsal dimainkan di lapangan yang lebih kecil dan intensitas yang tinggi, sehingga pemain harus membuat keputusan dengan cepat. Yang kedua yaitu persepsi dan antisipasi. Pemain futsal harus memiliki kemampuan membaca permainan, memperkirakan gerakan lawan, dan merespon situasi dengan cepat. Latihan seperti video analisis permainan reaksi atau latihan situasional dapat meningkatkan kemampuan persepsi dan antisipasi ini. Yang kedua itu pengembangan kognitif. Pengembang yang ketiga itu penguatan sosial dan emosional. Penguatan sosial dan emosional dan futsal berperan penting untuk menciptakan ikatan tim yang kuat, meningkatkan kerjasama, dan menjaga kestabilan mental pemain. Beberapa aspek penguatan sosial dan emosional yang perlu diperhatikan dalam futsal meliputi yang pertama kerjasama tim. Dalam futsal kerjasama tim sangat penting karena keberhasilan bergantung pada koordinasi yang baik antar pemain. Penguatan aspek sosial melalui latihan yang menekankan kolaborasi seperti small-sided games, latihan passing dalam kelompok, dan latihan pola permainan tim dapat membantu membangun kekompakan dan keselarasan dalam tim. Yang kedua yaitu komunikasi efektif. Pemain futsal harus dapat berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk memberitahu posisi mereka, memberi instruksi, atau memberikan dukungan satu sama lain. Yang keempat yaitu mental untuk kesehatan mental. Kesehatan mental dalam futsal adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan karena memiliki dampak besar pada performa pemain, kerjasama tim, dan kesejahteraan individu. Berikut adalah beberapa cara untuk memperkuat kesehatan mental melalui futsal. Yang pertama itu pengembangan ketahanan mental. Futsal sering melibatkan tekanan tinggi baik dari harapan performa, hasil pertandingan maupun situasi di lapangan. Pemain perlu mengembangkan ketahanan mental untuk menghadapi situasi sulit seperti kekalahan, kesalahan, atau tekanan dari lawan. Yang kedua itu manajemen stres dan kecemasan. Futsal adalah permainan yang cepat dan intens, sehingga tidak jarang permainan merasa stres atau cemas sebelum atau selama pertandingan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.